Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Indraprasta PGRI. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan multimedia dalam pembelajaran fisika, topik pengukuran untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran modul 2.3. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Derajat Agung Nugroho, Mazda Rizky, dan Rahmi Novia Putri. Video pembelajaran yang menjadi perhatian analisis kami adalah video kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di platform YouTube. Identitas video adalah sebagai berikut: judul video, praktik baik pembelajaran berdiferensiasi fisika berbantuan teknologi digital, link video pembelajaran seperti di deskripsi. Teknologi pembelajaran yang digunakan adalah smartphone dan presentation viewer, kemudian media pembelajarannya adalah modul digital, PPT, serta alat dan bahan praktikum pengukuran. Analisis yang pertama adalah strength atau kekuatan, di mana berdasarkan video kami mendapatkan 5 poin kekuatan berdasarkan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis praktikum. Pada video, pembelajaran dilakukan dengan melakukan praktikum menggunakan alat ukur seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Hal ini membantu siswa memahami konsep pengukuran dengan lebih baik lagi, dan siswa juga dapat melakukan observasi secara langsung. Yang kedua adalah penggunaan teknologi dan media digital. Pada video, guru mengintegrasikan teknologi seperti Google Form yang digunakan untuk pretest, Google Slide yang digunakan untuk literasi digital, dan beberapa media pembelajaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa guru melakukan inovasi dan metode pengajaran yang lebih interaktif dan memanfaatkan teknologi yang ada. Kekuatan yang ketiga adalah kebebasan dalam penyajian hasil. Berdasarkan video, dapat diketahui bahwa siswa diberi kebebasan untuk menyajikan hasil praktikum dalam berbagai bentuk dan sesuai dengan minat masing-masing, seperti video, PowerPoint, ataupun poster digital. Yang keempat adalah kolaborasi dan diskusi dalam kelompok. Dengan pembelajaran yang interaktif, itu akan membuat peserta didik dapat berkolaborasi dengan kelompok dan juga dapat melakukan diskusi dengan teman sebayanya. Yang kelima adalah akses pada beragam sumber belajar, di mana dalam video dapat dilihat bahwa guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti modul digital dari Kemendikbud, video penjelasan, dan buku digital yang memberikan siswa kebebasan untuk memilih materi sesuai dengan preferensi belajar masing-masing. Selain kelebihan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yaitu: pertama, ini sangat bergantung pada ketersediaan perangkat teknologi. Jika sebagian siswa tidak memiliki atau tidak membawa perangkat seperti smartphone atau sejenisnya, mereka tidak dapat mengikuti pretest digital. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada perangkat teknologi, yang bisa menjadi kendala jika ada keterbatasan pada aksesibilitas perangkat teknologi. Yang kedua, penggunaan teknologi berpotensi untuk memberi batasan interaksi antara guru dan siswa. Interaksi langsung antara guru dan siswa bisa terpengaruh jika fokus lebih banyak ke penggunaan teknologi. Hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi guru untuk memberikan penjelasan tambahan atau mengatasi kebingungan siswa secara langsung. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Penggunaan berbagai media dan sumber belajar memerlukan waktu persiapan dan pelaksanaan yang lebih lama, baik bagi guru maupun bagi siswa. Ini bisa menjadi tantangan dalam mengelola waktu agar semua materi dapat tersampaikan dengan baik. Keempat, tingkat literasi digital yang berbeda. Tidak semua siswa memiliki literasi digital yang sama. Bagi siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sumber belajar yang telah disediakan. Opportunities atau peluang. Berdasarkan analisis video pembelajaran, didapatkan opportunities berikut. Yang pertama adalah peningkatan keterampilan digital siswa.
Penggunaan berbagai platform digital dalam pembelajaran memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan digital siswa. Hal ini akan menjadi bekal yang berguna bagi mereka di masa depan, terutama dalam era digital saat ini. Yang kedua adalah implementasi pembelajaran berbasis proyek. Dengan kebebasan menyajikan hasil praktikum dalam berbagai format, guru dapat mengembangkan pembelajaran berbasis proyek seperti project-based learning yang mendorong siswa untuk lebih mendalami materi dan mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara kreatif. Yang ketiga adalah peluang untuk mengembangkan kurikulum berbasis teknologi. Adanya pengintegrasian teknologi ini dapat menjadi contoh bagi guru-guru lain untuk mengembangkan kurikulum berbasis teknologi yang lebih menarik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21. Dan yang terakhir adalah akses ke sumber belajar yang beragam dan terbuka. Dengan memanfaatkan sumber belajar dari internet dan digitalisasi, guru dapat menyediakan referensi materi yang lebih kaya, terupdate, dan juga relevan. Hal ini akan membantu siswa mendapatkan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan materi yang konvensional. Selanjutnya adalah threats atau ancaman, di mana kami menemukan 4 ancaman yang akan mungkin terjadi jika melakukan pembelajaran seperti yang ada di dalam video. Yang pertama adalah kendala infrastruktur teknologi. Akses internet yang tidak stabil, ketersediaan perangkat yang terbatas, dan kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas teknologi yang memadai bisa menjadi ancaman bagi kelancaran penerapan pembelajaran berbasis teknologi ini. Yang kedua adalah tingkat partisipasi siswa yang berbeda, di mana tidak semua siswa mungkin merasa nyaman dengan pembelajaran berbasis teknologi, terutama bagi mereka yang kurang mahir atau kurang tertarik. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan tingkat partisipasi dan pencapaian pembelajaran. Yang ketiga adalah gangguan fokus dan konsentrasi. Penggunaan teknologi menggunakan HP atau laptop bisa menjadi sumber distraksi bagi siswa. Mereka bisa saja tergoda untuk membuka media sosial atau aplikasi lain selama proses pembelajaran. Hal ini bisa mengurangi fokus mereka terhadap materi yang diajarkan. Dan yang terakhir adalah tentang keamanan dan privasi data, di mana saat menggunakan platform digital untuk evaluasi dan literasi, hal ini dapat menimbulkan risiko terkait keamanan dan privasi data siswa. Guru dan pihak sekolah perlu memastikan bahwa data siswa terlindungi dengan baik selama proses pembelajaran berlangsung. Pada video tersebut, ada beberapa aspek yang kami perhatikan. Antara lain adalah pertama, yaitu jenis teknologi yang digunakan. Ada Google Forms, Google Sites, smartphone, dan media digital lainnya. Aspek yang kedua adalah jenis multimedia yang digunakan. Ada video pembelajaran, modul digital, presentasi digital, dan sumber belajar interaktif lainnya melalui Google Sites, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Antara lain, interaktif dan memudahkan evaluasi. Kemudian pembelajaran menjadi lebih variatif, akses ke materi yang lebih kaya, dan dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan digital. Aspek yang keempat yaitu kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, yaitu ketergantungan pada teknologi dan akses internet, adanya perbedaan literasi digital, dan juga memungkinkan adanya gangguan dan distraksi karena penggunaan smartphone tersebut. Kemudian aspek yang kelima adalah peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, yaitu adanya penerapan kurikulum berbasis teknologi, pengembangan sumber belajar terintegrasi, pembelajaran jarak jauh dan hybrid, dan peningkatan kompetensi guru. Kemudian aspek yang keenam adalah ancaman dan tantangan yang akan muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia ke dalam pembelajaran di Indonesia, yaitu adanya kesenjangan akses dan infrastruktur. Kemudian ada juga perbedaan kemampuan dan keterampilan pengguna. Selain itu, biaya implementasi untuk penerapan teknologi ini cukup mahal. Selain itu juga ada resiko keamanan dan privasi data, serta kendala budaya dan sosial. Berdasarkan hasil analisis video yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwasanya integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran di Indonesia itu berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan evaluasi interaktif, akses sumber belajar yang beragam, serta memperkaya pengalaman siswa melalui modul digital dan video pembelajaran.
Keunggulan ini mendorong kreativitas dan keterampilan digital siswa, serta mendorong guru untuk menggunakan metode pengajaran yang lebih variatif. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang terbatas, perbedaan literasi digital, dan potensi distraksi pada siswa dapat menjadi kendala. Meskipun demikian, teknologi membuka peluang untuk pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran jarak jauh, dan pengembangan kurikulum berbasis teknologi yang mendukung keterampilan abad 21. Untuk mewujudkan potensi ini, dibutuhkan upaya bersama dalam peningkatan akses infrastruktur, literasi digital, dan keamanan data perlu diutamakan. Dengan demikian, teknologi dan multimedia dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif di seluruh Indonesia. Kelas sekian hasil penyajian analisis video pembelajaran yang telah kami lakukan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.